Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja. Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal ard wa ja'ala adh-dhulumati wan nur. Tsummal ladzina kafaru bi rabbihim ya'dilun. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Baiklah saudaraku, Alhamdulillah mari kita lanjutkan pelajaran kita tentang asma Allah dan sifat Allah yang ke-36, yaitu Al-Aliyu, yang maha luhur. Dalam Al-Quran kata Ali ditemukan sebanyak 11 kali, 8 diantaranya digunakan sebagai sifat Allah. Kata Al-Ali yang terdiri dari huruf Ain, Lam, dan Ya atau Waw menunjuk kepada makna ketinggian atau antonim dari kerendahan, baik yang bersifat material maupun imaterial. Dari makna tersebut kemudian lahir makna-makna lain seperti sombong, menaklukkan, dan mengalahkan. Ibnu Faris mengatakan bahwa asal kata ini adalah as-sumu, tinggi, atau irtifa, menjulang ke atas. Sedangkan menurut Imam Al-Khalili, akar katanya adalah al-ulu, yang bermakna ketinggian, keagungan, dan kekuasaan. Dalam kitabnya, Allah memberitahukan kepada kita bahwa Dia adalah zat yang maha tinggi, Al-Aliyu. Dalam surat As-Su'ara ayat 4, yang artinya kepunyaannya lah apa yang ada di langit dan di bumi, Dialah yang maha tinggi lagi maha besar. Allah bersemayam di atas arsy, dan arsy tersebut berada jauh di atas makhluknya. Surat Yunus ayat 3, yang artinya sesungguhnya Tuhan kamu ialah Allah yang menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa. Kemudian Dia bersemayam di atas arsy untuk mengatur segala urusan. Tiada seorang pun yang akan memberi syafaat kecuali sesudah ada izinnya. Zat yang demikian itulah Allah, Tuhan kamu, maka sembahlah Dia. Maka apakah kamu tidak mengambil pelajaran? Konsep Al-Quran tentang sifat Al-Ali ini dinamakan sebagai Al-Matsal Al-A'la. Allah mempunyai sifat-sifat yang maha tinggi. Al-Matsal Al-A'la adalah sifat-sifat yang tinggi yang hanya disandang oleh Allah. Sifat-sifatnya itu sempurna, tidak ada kekurangan sedikit pun, dan tidak ada kesalahan dalam hal apapun. Allah jauh lebih tinggi daripada jangkauan pikiran para pemikir, serta pengetahuan para ahli ma'rifat. Ketinggiannya bersifat mutlak. Ibnu Qayyim mengungkapkan segala bentuk ketinggian zat yang tinggi dan maha agung itu. Dia yang tinggi, setiap makna ketinggian adalah miliknya, bersifat pasti, tak bisa dibantah. Ada sebagian yang merinci pengertian ketinggiannya pada ketinggian zatnya dan ketinggian kedudukannya. Ketinggian kedudukannya adalah kesempurnaan yang diniscayakan oleh sifat-sifat terbaik, Asmaul Husna yang disandangnya. Adapun ketinggiannya dari segi zat adalah karena pengetahuan tentang siapa Dia tidak terjangkau kecuali olehnya sendiri. Sebab Dia yang mencakup seluruh tempat dan Dia yang wujud sebelum penciptaan semua yang maujud. Sayyidina Ali berkata, segala puji bagi Allah yang segala kepujian orang memujinya tidak akan pernah sampai pada tingkat yang sesungguhnya. Segala karunia-Nya tak dapat dihitung. Segala haknya tak akan pernah tertunai meski oleh orang yang paling bersungguh-sungguh dalam beribadah. Sifatnya tidak terbatas oleh suatu apapun. Allah yang maha luhur mengajarkan kepada kita mengenai keluhuran nilai-nilai yang dapat menghantarkan manusia menjadi pribadi-pribadi yang berakhlak. Inilah pesan sosial yang terkandung dalam sifat-sifatnya itu. Paling tidak ada dua hal yang harus kita pahami. Yang pertama, berusaha meraih kemuliaan. Manusia dianugerahi Allah dengan potensi untuk memuliakan dirinya, Allah dan Rasulnya. Juga telah memberikan jalan menuju kemuliaan diri sebagaimana dijelaskan dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Barang siapa yang memuliakan dirinya sesuai dengan kedua sumber kemuliaan ajaran itu, pasti Allah pun akan memuliakan dirinya. Sebaliknya, barang siapa yang menghinakan ajarannya atau tidak menjalankan Al-Quran dan Sunnah, Allah pasti akan menghinakannya. Yang kedua, marilah kita menghindari perilaku yang sia-sia. Orang yang mengagungkan Allah sebagai zat yang maha luhur pasti tidak mau merendahkan dirinya dengan melakukan perbuatan yang sia-sia. Di samping membuang-buang waktu, kesia-siaan adalah sesuatu yang tidak memberi manfaat. Dalam hadis riwayat At-Tirmidzi, Rasulullah bersabda, di antara ciri kebaikan seorang muslim adalah selalu meninggalkan perkara yang tidak ada manfaatnya. Berlandaskan keluhuran zat Allah, sejatinya kita pun senantiasa menjaga keluhuran diri sebagai manusia. Saudaraku, marilah kita
Jadikan sifat Al-Ali yang maha luhur ini menjadi sumber landasan sikap dan mental dalam kehidupan kita sehari-hari. Dengan cara marilah kita mempelajari Al-Quran dan Al-Hadis sebagai sumber pegangan kita, serta kita berusaha mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, marilah kita tunjukkan akhlak kita yang baik kepada sesama manusia, kepada makhluk Allah lainnya dan lingkungan sekitar kita. Yang ketiga, menjunjung tinggi ilmu dan semangat belajar untuk menjadi pribadi yang memiliki keahlian atau skill serta dapat bertindak profesional di dalam bekerja. Yang keempat, memiliki sikap ulas asih, suka menolong, senang membantu, suka memaafkan, solidaritas, terbuka terhadap kritik. Yang terakhir, selalu berusaha mengembangkan diri untuk lebih maju. Pada kesempatan ini mungkin perlu kita ingatkan, pernahkah kita mengetahui tentang prinsip 20 versus 80 atau 1% lebih banyak daripada 99%? Pada kenyataannya prinsip-prinsip tersebut memang berlaku dalam kehidupan sehari-hari kita. Yang lebih ekstrim lagi, sebagaimana kita ketahui bahwa dalam proses pembuahan sperma misalnya, yang berhasil melakukan pembuahan jauh lebih kecil dari 1%. Namun kualitas yang sedikit itulah yang menentukan kelangsungan hidup sebuah spesies. Ada juga yang diketahui bahwa kurang dari 3% komunitas manusia di muka bumi menguasai lebih dari 80% aset yang ada. Lalu kurang dari 10% konsumen atau pelanggan kita memberikan kontribusi omset terbesar dalam sebuah usaha. Dan masih banyak lagi contoh-contoh lain yang serupa. Nah, kini tugas kita adalah bagaimana kita mengetahui dan mengembangkan serta memanfaatkan potensi terkecil dari diri kita ini sehingga menjadi merupakan porsi terbesar dan paling berkualitas guna meningkatkan kesuksesan dalam hidup kita. Demikian saudaraku, mudah-mudahan pelajaran kita tentang sifat Al-Ali ini yang makhluk ini bisa bermanfaat dan kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari kita. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.